Jadi Suek aja ya. iya. Udah ngobrol-ngobrol aja. Itu bersih. Ketawa aja kayak si visual code aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi nih dengan saya Sandra Libra. Kali ini di acara Beduk Ramadan. Belajar dulu. Oh, tepuk tangan dulu ya. Apa sih itu Beduk Ramadan? Beduk Ramadan itu adalah belajar dulu guys di bulan Ramadan. Dan kita punya tagline nih, penuh manfaat, sejuta berkah. Dan alhamdulillah nih, saya sudah ditemani oleh Coach Yopan Prihadi. Gimana kabarnya Coach Yopan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di Ramadan kedua ini. Betul. Sepertinya badan saya makin fit. Makin fit, pasti Ya. pakai ini ya, Beimun. Oh, Beimun. Beimun sama Saripah. Saripah, Saya tuh dua itu udah otomatis ya. Pokoknya alhamdulillah. Dan kegantengan nggak berubah. Oh, kegantengan nggak berubah dan kayaknya sekarang lebih slim ya. Jangan Ya, lebih pakai slim. oh. Ya, Karena kita ada produk ya, produk Ya, kalau ya. mau slim gitu. Nah, kali ini kan ini perdana nih Pak Yopan. Nah, sekarang kita ada temanya nih. Tema yang sekarang itu adalah fakta atau katanya. Nah, ini banyak nih Pak Yopan. Sekarang tuh banyak yang berseliweran, katanya nih, katanya. Nah, Iya. di kesempatan kali ini kita akan membahas bukan hanya katanya tapi faktanya. Nah, Betul. nah, sekarang kita akan bahas yang umum-umum dulu nih Pak Yopan. Nih biasanya kan ini udah bulan puasa masuk hari kedua nih Pak Yopan. Nah, biasanya tuh kalau orang mau puasa tuh buka puasa tuh kalau orang mau buka puasa ini berjejer tuh beli makanan sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Tapi faktanya mah yang dimakan cuma satu. Benar nggak? Iya, udah kenyang, udah minum aja udah kenyang. Betul. Jadi kenyataannya memang tidak seperti itu. Jadi kita udah mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan tapi yang dimakan cuma satu. Kemudian kadang-kadang gini juga nih, ada nih katanya nih kalau orang lagi punya penyakit mah nih yang parah tuh ya, katanya nggak boleh telat makan nih. Tapi kan faktanya ketika kita puasa ini malah jadi sehat, benar nggak? karena sudah disiapin. Betul, semuanya jadi teratur. Jadi, nah sekarang kita akan bahas nih tentang Treninet. Nah, ini kan banyak orang yang belum tahu nih, Pak Yopan, ada kecenderungan orang khawatir atau ketakutan nih, nyemplung lah istilahnya ya. Oh, Treninet mah ini mah MLM ya. Gitu. Katanya nih, MLM itu haram. Gimana sih Pak Yopan, faktanya apa sih? MLM haram itu MLM yang ada tulisan haram. Itu MLM haram. Oh, berarti ada tulisan haram itu MLM haram. Faktanya MLM yang benar itu yang menjalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Itu MLM. MLM itu kan multi level marketing. Berbagi ya distribusi yang dipangkas. Jadi kalau dikatakan haram, yuk kita diskusi, yuk kita tabayun. Haramnya itu di mana? Enggak boleh. Jangan-jangan ya MLM yang diketahui itu MLM dari money game. Nah itu, jadi bukan berarti MLM itu udah pasti money game ya. Iya, gitu. Jadi begitu. tolong jadi dipahami. Jadi kalau ada orang, ini mah MLM gitu, MLM itu harus diketahui ya. Fakta yang kedua lagi, fakta yang kedua lagi, banyak perusahaan-perusahaan bisnis yang justru meniru-niru cara distribusinya seperti MLM. Nah, itu fakta. Itu fakta. Oke, dapat komisi sekian, 5 jaringan, 5 turunan, 5 generasi, dan segala macamnya. Itu kan konsep direct selling yang seperti itu, tetapi digunakan sekarang oleh pemasar-pemasar lain. Kenapa? Karena sudah terbukti dan teruji memberikan manfaat kedua belah pihak, baik perusahaan maupun pengembang bisnis. Oke, itu harus ketahui itu faktanya. Dan ini mengingatkan nih buat teman-teman, stay tune terus ya dari awal sampai akhir karena nanti akan ada giveaway nih Pak Yopa. Jadi kita akan ada giveaway. Ini ada giveaway-nya, ada buku dari Berkah Hidup dan Keep Calm, Be Strong gitu ya. Nanti di akhir akan ada giveaway gitu ya. Nah, lanjut lagi nih ke Pak Yopan. Pak Yopan, katanya nih, kan karena sekarang temanya fakta atau katanya. Katanya nih, kalau mau ikut MLM atau direct selling itu harus punya pengalaman di MLM.
Oke. Katanya benar nggak? Itu katanya Oh. ya, katanya tuh seperti itu, wow nanti nggak jalan. Faktanya Oke. di Trainingness Oke. khususnya orang-orang yang sekarang berpenghasilan di atas 1 juta per hari tidak pernah memiliki bisnis MLM yang lain, bahkan tidak punya pengalaman sama sekali, bahkan mereka perdana di bisnis ini dan mereka melejit. Ada yang penghasilannya 500.000 per hari, 700.000 per hari, Oke. 1 juta per hari dari komisi SPBU. Jadi itu faktanya, jangan melihat katanya. Memang katanya seperti itu, saya juga nggak tahu itu kata di perusahaan mana. Tetapi kalau fakta di perusahaan kami, di Trainingness, ada pedagang kaki lima, ada yang betul-betul pedagang es keliling, pedagang jamu, ibu rumah tangga, kemudian ada TKW, ada TKI, dan banyak lagi mereka yang tidak punya basic pengalaman sama sekali di dunia direct selling atau bisnis bisa menjalankan di Trainingness. Oke, jadi jangan khawatir ya kalau mau ikut ke Trainingness tuh jangan pikir-pikir lagi gitu. Oh, saya nggak punya pengalaman nih gitu. Ya, justru yang bermasalah itu yang banyak mikir. Nah, itu benar. Actionnya kagak. Kan Banyak banyak pertimbangan. mikir. Nah, banyak mikir, actionnya kagak. Itu yang bermasalah. Oke. Disuruh posting per hari, postingnya seminggu sekali. Itu juga masalah. Kan ya, disuruh nyapa orang malah menjauh dari orang. Kan network ya, direct selling, PLN itu bagus loh. Gimana caranya membuka tali silaturahmi? Bukan hanya di direct selling sih, sebetulnya di bisnis lain pun seperti itu. Tetapi di direct selling atau di MLM itu ditanamkan. Untuk membuka silaturahmi dengan orang itu ditanamkan, baik online maupun offline. Jadi jangan takut, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya teman, nggak punya teman, emang hidup di hutan. Yang bermasalah itu nggak punya nama. Iya benar, nggak punya nama. Oke, jadi jangan kebanyakan mikir, yang penting sekarang mah action gitu ya. Jadi tidak harus pengalaman. Oke. Iya. Asahan hadir. Alhamdulillah Asahan hadir. Revi ini pemain rutin dia. Oke, ini sekarang lagi nyambung lagi nih. Fakta atau katanya? Katanya kalau mau sukses di MLM itu atau direct selling itu harus daftar duluan. Kalau daftar yang terakhir sekarang mah nggak akan sukses deh gitu. Yang pasti sukses yang duluan daftar. Faktanya gimana? Faktanya, nih, ini saya berbicara dari 2 poin tadi, saya berbicara fakta bukan kata saya, tetapi menunjukkan fakta nih. Fakta yang ketiga, sekarang saya ingin menunjukkan, ada namanya Asdin Al-Mufid, itu generasi ketujuhnya dari promotor utama, tapi dia menyusul generasi pertamanya. Gitu, satu. Fakta yang kedua, Daud Maulana itu mungkin generasi ke-8 dari sponsornya. Dia sikat sponsornya, bahkan menjadi mitra utama sekarang. Dan banyak lagi, ada Dimas yang promotornya udah entah kemana, tapi dia nyerobot. Ada Ibu Siti Komariah yang menyerobot. Jadi, di bisnis direct selling, MLM yang benar, sistemnya tidak mengadopsi, perhatikan, sistemnya tidak mengadopsi yang pertama yang bakal untung. Itu mah udah jadul, yang kayak gitu mah bukan di sana, tapi di pemerintahan, di pegawai, yang udah jelas strukturnya, kan begitu yang pertama biasanya. Tapi kalau di direct selling yang benar seperti Trainingness, tidak ada yang bagus seperti itu. Anda kapanpun bisa melejit dan menyusul orang-orang senior Anda. Tergantung semampu Anda semangat. Semampu Anda semangat. Perhatikan. Semampu Anda semangat. Gitu. Semampu Anda semangat. Go! Kapanpun bisa. Action juga, kembali ke action lagi ya. Apakah bisa menggantikan Yopin Prihadi di sini? Sangat memungkinkan. Betul banget, sangat. Ya memang terbukti tuh kayak Kang Daud kan tidak punya pengalaman dari MLM ya. Iya, sekarang ya banyak sekali Bu Sandra ya. Sekarang itu yang saya suka berbicara di cuap-cuap closing itu yang jago-jago closing itu semuanya, hampir semuanya sudah menyiap promotor-promotornya, sudah menyiap mentor-mentornya, sudah menyiap para upline-nya, disikat semua karena mereka lebih bersemangat dari sponsornya. Jadi gitu, itu faktanya, bukan ini, katanya. Ya, makanya ini yang harus diketahui dulu oleh teman-teman. Sampaikan makanya kepada teman-teman yang hari ini lagi live, tolong share semungkin banyak.
Bukan sebanyak mungkin Oh, lagi. semungkin banyak ya, bukan Udah. sebanyak mungkin lagi ya. Udah bukan sebanyak mungkin, semungkin banyak. Banyak, Set, oke. karena insya Allah ya hari ini kita akan berbagi dan dapat sesuatu. Betul. Oke, ya bukan hanya ilmu tapi dapat fisik nanti kita kira. Betul, dapat nanti. Ini baru pertama ya baru yang kita pertama. bagi ya. Oke, nanti yang terakhir itu ada episode terakhir itu akan mendapatkan printer Bluetooth loh. bukan hanya printer Bluetooth, kalau nggak salah iPhone 12. Wow, keren bener nih. Nggak tahu juga sih. Tapi katanya itu baru katanya. Nanti kita lihat faktanya. Maka kita lihat faktanya di Oke. episode selanjutnya. Dan pastinya harus stay tune terus. Jadi setiap saat harus hadir karena di sini akan Iya. banyak informasi ya. Belajar, kita sama-sama belajar. Oh ya, siap. Oke, Udah ya? sudah on tes cek sudah. Cek. Tapi ini nggak terputus kalau ke Facebooknya kan? Putus. Hah? Putus. Pusing banget ya. Oke, lanjut. Oke. Aduh, tadi ada iklan sedikit ya. Maaf, tadi ada iklan yang maksa masuk ya. Oke. Kami maaf. Untuk saat Ditolak. ini, mohon maaf, kami menolak semua iklan yang tidak ada hubungannya dengan Paytrade dan Trenet dan ada dari luar yang mencoba pingin maksa masuk iklan ya. Maaf. Oke, kita lanjut lagi, Bang Yopan. Oke, tadi terputus. Makanya, Oke. ramai kan? Makanya tadi banyak banget langsung ke cut sebentar. Oke, kita lanjut. Fakta atau katanya. Iya. Nah, sekarang tadi sudah bahas tentang MLM itu seperti apa, faktanya seperti apa gitu ya, terus udah gitu direct selling itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas tentang training net. Gitu ya. Yes. Coach Yopan, banyak yang katanya gitu ya. Kalau produk-produk training net itu untuk dipromosiinnya sulit. Faktanya kata gimana? Nah, ini ya, saya punya opini tersendiri. Yang sulit ini yang mungkin melakukan tapi tidak konsisten. Faktanya bahwa teman-teman kita yang di Training.net itu bisa memasarkan produk-produk Training.net baik secara online maupun offline. Faktanya itu terjadi duplikasi. Faktanya tidak juga harus berdasarkan latar belakang yang hebat. Enggak juga. Faktanya seperti itu. Artinya bahwa produk-produk di internet susah untuk dipasarkan, saya punya keyakinan bahwa dia tidak banyak melakukan. Kalau orang-orang yang banyak melakukan, faktanya itu bisa menjual. Ya, Pak Abdul Jufri itu, tahu nggak sih kalau Pak Abdul Jufri itu dia tuh tukang las bubut. Ngerti nggak sih tukang las bubut bisa jual produk Trenet? Bahkan dia bisa sempat menjual sampai ke Mesir. Keren banget ya. Aku juga nggak tahu. Gimana caranya ya? Iya, sampai ke Mesir, sampai ke luar negeri. Bahkan belum menjadi mitra, tapi dia benar-benar jualan produknya Trenet. Jadi memang faktanya tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Itu Pak Abdul Jufri sama tukang las gitu ya.
banyak sekali ya. Kemudian siapa si Ari itu ya, dia pedagang pisang di pasar gitu loh, yang tukang-tukang dagang-dagang gitu loh. Nah, Tapi dia bisa kemarin ya. konfirmasi ya, udah bisa menjual produknya bahkan sampai ke Singapura, Malaysia. Jadi faktanya seperti itu. Ya, seperti itu faktanya. Jadi kalau dibicarakan ada yang sulit, berarti bukan itu kata dia. Katanya mengalami. Karena ada sesuatu. Betul. Ya, biasanya orang yang begini. Kenapa saya bicara ya? Kenapa dia sulit memasarkan produk trading? Yang pertama, dia tidak mencoba, dia tidak menjadi user. Biasanya, satu, dia tidak menjadi user, satu. Yang kedua, dia belum menemukan pola. Yang ketiga, dia tidak melakukan dengan konsisten. Sebetulnya di dalam dunia digital segini tidak harus masar-masar langsung, tidak harus nawar-nawarin langsung. Pak, nawar-nawarin langsung, enggak. Faktanya orang-orang yang gabung menjadi mitra pattern, faktanya orang-orang yang jago closing itu tidak nawar-nawarin, tapi benar-benar nge-share. Oke, berarti menjadi pengguna atau user dulu sebelum Iya, Oke. menjadi pengguna dulu, Oke. kemudian fokus lakukan, kemudian nge-share. Kan kalau yang namanya nge-share nggak cukup sekali dua kali, Betul. ganggu berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun, tergantung konsistensinya pada saat nge-share. Oke. Itu faktanya dengan produk-produk internet. Ya, apalagi produk internet sudah terbukti dan teruji manfaatnya banyak, yang testimoni keberhasilan dari produk ini banyak sekali. Oke, jadi kembali lagi itu tadi faktanya tidak seperti itu, tergantung dari kitanya. Tergantung gitu dari ya, kitanya, iya betul. Nah kemudian nih ngomong-ngomong tentang produk tadi, katanya nih produk ini contoh aja produk kesehatan mahal. Oke. Katanya mahal, aduh saya mau mempromosikan, menawarkan produk training itu mahal katanya, produk kesehatannya itu mahal. Faktanya gimana? Oke, faktanya mahal ya. Faktanya saya sebut aja, biar saya sebut aja ya, biar satu contoh saya sebut aja, namanya itu Ibu Tatin. Ibu Tati. Ibu Tatin ini dari Jakarta. Oke. Oke, suaminya punya asma akut. Asma akut. Punya asma akut. Udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Berulang kali ke dokter berobat, lebih dari 20 sampai 30 juta tidak sembuh. Ini saya bicara fakta ya. Kemudian setelah mengkonsumsi Inolife Propolis hanya dalam jangka waktu 1 bulan 13 hari versinya dia sembuh. Dia hanya menghabiskan uang untuk Inolife itu kurang lebih 800.000. Dengan 800.000 penyakit asma dari suaminya sembuh atas izin Allah. Sementara selama kurang lebih 2 tahun 3 tahun berobat lebih 20 sampai 30 juta tidak sembuh. Mana yang mahal? Itu fakta. Betul banget. Satu. Betul. Betul kan? Di makanya tuh di mana? Barang akan dikatakan mahal kalau tidak tahu manfaatnya. Betul, Bang. Saya membeli sebuah jam akan mahal kalau tidak ada manfaatnya. Saya membeli sebuah pensil yang harganya 1.500 pun akan mahal kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau tahu manfaatnya, tidak ada kata mahal. Pertanyaan saya sekarang, kuota internet yang sering disebut mahal di Paytrend. Kalau Anda habis kuota internet, mau berhenti makan atau beli pulsa kuota internet? Beli pulsa. Mahal nggak sih? Benar-benar. Gitu. Sekarang ada rasanya sekarang orang udah jarang ya yang ngomong kuota internet mahal karena kebutuhan. Jadi orang yang bicara mahal karena dia tidak mengerti manfaatnya. Satu, yang kedua, produk itu bukan untuk dia. Paham ya? Produk itu bukan untuk dia. Rolex bukan untuk saya. Rolex paling murah taruh 120 juta, yang MG34 taruh yang paling murah, itu bukan untuk saya cukup yang Fanny Band misalkan yang 400.000. Berarti bisa jadi itu produk bukan untuk Anda. Kenapa ada yang bilang
mahal. Oke. Udah jelas ya? Mau saya sebutin lagi satu persatu? Boleh, boleh. Banyak, udah banyak Apalagi sekali. selain itu faktanya. Ya, banyak sekali. Ibu Siti, Oke. iya Ibu Siti yang temannya si Gita yang di Gita, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Itu tuh 20 tahun pakai kacamata berganti-ganti, tidak bisa, bukan tidak bisa melihat, bahkan boleh dikatakan rambut senja katanya. Kemudian dia mengkonsumsi B-Imun, rutin dikonsumsi, diminum, rutin ditetesin setetes keluar tetes semata dalam jangka waktu 2 minggu, kemudian kacamatanya dilepas, sudah bisa melihat lagi. Mahal apa murah? Murah banget. Ketika organ tubuh kita atas izin Allah, wakilahnya lewat B-Imun, bisa berfungsi kembali. Mahal atau murah yang seperti itu? Please deh. Nah, jadi kalau yang ngomong, nah teman-teman ya, teman-teman kalau ada yang di sana yang masih ngomong mahal, ini saya ceritakan faktanya. Ini bukan cerita saya, ini adalah cerita teman-teman Anda yang saya sampaikan lewat mulut saya. Oh, saya harus melihat ke sana, disuruh Pak Amin ternyata. Saya soalnya laptopnya ada di sini. Jatuhnya lebih murah sebetulnya. Ya jelas. Bukan sebetulnya, sangat-sangat murah. Oke, yang ketiga, yang terakhir, yang saya cerita. Kan ada tuh temannya si Ali yang pesan produk sampai ke Jordania, ke Mesir, temannya Pak Abdul Jufri, yang sampai ke Malaysia, sampai ke Mesir, sampai ke Arabia. Berapa ongkirnya? Mau tahu? 1,8 juta. Masihkah bilang mahal? 1,8 juta. Guys, jadi kalau mahal itu, ya itu jawabannya hanya dua. Satu, tidak memahami manfaat produk. Yang kedua, produk itu bukan untuk kamu. Iya, betul. Selesai. Benar banget itu. Jadi kalau ada lagi yang bilang lagi mahal, ini penonton di kesini makin banyak. Makin banyak. Tadi ada yang lewat tuh Pak Ibu. Banyak banget. Jadi tidak ada lagi namanya istilah mahal. Tuh kayak tadi ada contoh yang udah sakit mata, yang misalnya udah nggak sembuh ganti kacamata, beli kacamata itu kan nggak murah ya. Kita ganti minum rutin B-Imun, kemudian diteteskan, alhamdulillah ya. Iya. Hitungannya lebih murah loh, nggak perlu lagi gonta-ganti. Bukan hitungannya lebih murah lagi ya. Gimana sih kebahagiaan ketika organ tubuh kita ada yang normal kembali, ketika sempat nggak normal. Betul, benar. Ya, begitu. Jadi jangan kan begitu. Bukan lagi bicara tentang harta itu. Betul. Ya. Karena kan itu tidak bisa dinilai ya. Iya, bisa sih. Maksudnya kalau kembali lagi ke normal itu tidak bisa nilai, kebahagiaannya tidak bisa ternilai Pak. Itu happy banget nih saya juga kalau benar-benar bisa lepas pakai kacamata nih, jadi nggak minus gitu ya. Jadi bisa dengan produknya Training.net. Jadi mengingatkan nih, kita kan produknya udah banyak banget nih. Ayo, sudah ikut ini belum program Ramadan Super Promo RSP gitu ya. Alhamdulillah nih sekarang ada promo selama bulan Ramadan itu Pak Yohan, ada namanya RSP, Ramadan Super Promo. Itu kita tinggal pilih mau yang buat kesehatan fit atau buat fit care, untuk apalagi go green, itu tinggal pilih ya. Ya, justru di dalam bulan Ramadan ini saat yang terbaik buat Anda berbagi. Buat mereka yang masih MBP, buat yang MBR, ayo segera upgrade-kan lewat MBP Care. Dapatkan 2 free B-Imun. Oke. MBP Care ada, MBP Fit ada, MBP Slim tuh buat ibu-ibu yang mau misalnya slim itu bisa ya, ada di banyak, tinggal pilih tiket buka nih virtual office-nya ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk ikut di program Ramadan Super Promo RSP. Tapi itu tidak menutup juga nih Pak Yopan bagi yang masih mau ikut SPBU. Benar nggak sih? Kalau SPBU ini ya, rasanya ya, kalau ada mitra kita yang belum pernah merasakan satu kali pun dapat komisi mentor, rugi banget. Karena SPBU sekarang komisi mentornya dahsyat ya, bukan kayak 85.000, dulu kan satu kepala 70 ya? Iya, 70. Sekarang 85.000. Udah gitu ada bonus kepemimpinan ya? Iya. SPBU, Super Promo Banjir Untung. Banyak sekali ya teman-teman kita itu yang jago-jago closing. Kan saya gabungkan di dalam satu grup. Itu tiap hari, tiada hari tanpa closing. Benar-benar.
Jadi saya Benar nih, makanya Pak. itu benar, itu Oke. faktanya. Makanya kenapa muncul cuap-cuap closing? Jago-jago. Kenapa muncul cuap-cuap closing? Karena saya gatel ngomong sama mereka. Emangnya kamu doang yang harus closing? Kasih tahu temen kamu juga harus closing. Caranya gimana? Berbagi di cuap-cuap closing. Ceritain kenapa kamu bisa closing. Orang lain juga harus closing. Itu Dan- yang dimaksud tebak-tebakan. Oke, dan itu memang faktanya ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya susah closing, nah gimana tuh Pak? Ah, Ada yang itulah. minta-minta saya susah closing, Pak. Kalau yang ada bicara katanya susah closing, itu Masalahnya gimana? masalahnya orangnya nggak melakuin. Satu, tidak melakukan. Yang kedua, melakukan dengan setengah hati. Oke. Pertama, tidak lakukan. Yang tidak banyak melakukan. Yang kedua, melakukan dengan setengah hati. Faktanya, orang-orang yang jago closing di kita, satu, tidak punya dasar digital marketing. Enggak. Tidak punya basic sebagai direct selling atau MLM. Enggak sama sekali. Bukan berdasarkan latar pendidikan yang tinggi. Tidak mempunyai ilmu marketing. Dan faktanya mereka yang jago-jago closing, ada ibu rumah tangga, ada TKW, ada TKI, ada bapak tukang kebun, ada bapak-bapak yang suka jualan es cendol, ada bapak-bapak yang suka jualan di pasar bunga, ada pegawai negeri di sela-sela tengah kerjanya, ada pegawai swasta. Itu banyak banget ragamnya. Ya, mereka yang jago-jago closing di sini. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan sulit closing, jawabannya hanya dua. Pertama, tidak banyak dilakukan. Yang kedua, setengah hati. Kayak terakhir tuh kemarin saya lihat tuh yang terakhir tuh yang Kang Dimas ya. Ya, si Dimas. Kang Dimas sama Pak Dede kalau nggak salah itu, ya pas si Dimas sayang sekali ada terjadi tragedi. Kenapa tuh? Oh, ini laptop aku ngehang. Jadi diterusnya Pak Alfian. Nah tuh aku tuh sebenarnya pingin ngegali banget karena aku tahu siapa Dimas tuh, aku tahu banget. Iya. Siapa tahu dari nol tuh Dimas tuh baru. Itu Dimas tuh nggak pernah kalau mau tahu ya, Dimas itu satu-satunya orang lulusan kuliahan yang enggak pernah bikin CV, bikin lamaran kerja, enggak pernah. Never. Dan dia tajam langsung di training ketika orang-orang lain jatuh, mundur dia tetap maju di trainingnya. Keren. Walaupun anak ditinggalkan, muda, walaupun ditinggalkan sama mentornya atau apapun lah namanya gitu ya, tapi tetap konsisten. Dan saya juga terpesona nih sama Kang Dimas itu kadang-kadang suka japri Pak. Kalau info mau QYC ada jadi mitra baru. Ini ada mitra baru teh mau QYC gitu. Keren banget nih, berarti aktif banget nih, berarti jago closing gitu. Dia itu ya kalau mau tahu, dia si Dimas itu sehari-harinya suka ke sawah. Gitu? Iya, nggak ke sawah, kan dia di kampung. Di kampung ya di emang di kampung kan itu kan emang kenapa kalau di kampung? Emang di kampung. Nah, pertama dia tuh punya kendala. Kendala nanti seperti sinyal. Tapi faktanya dia keren kan? Nah, di kampung suka maju loh, suka sawah, ngebantuin bapaknya nyawa gitu. Nah, itu loh. Tapi jago closing ya. Dan udah pasti Kang Dimas tuh bukan background dulunya main di jaringan manapun ya, Mbak, sebelumnya ini pertama perdana. Jadi sekarang kuncinya begini. Ya, Mbak Sandra, kuncinya begini. Kalau ada orang punya WhatsApp atau Telegram, punya media sosial, baik Facebook, Instagram, atau TikTok, maka saya ngomong, dijamin dia bisa closing kalau dijalankan promosinya. Dimanfaatkan ya? Dijamin ya, dijamin closing kalau dimanfaatkan, dijalankan. Tapi saya tidak akan menjamin dia bisa closing kalau tidak memanfaatkan. Jadi percuma misalnya punya WhatsApp, punya IG atau apapun lah namanya, mau tok lah apa gitu ya, tapi tidak dimanfaatkan untuk promosi. Rutin aja. Kalau anak pebisnis misalkan di dalam akunnya itu ya Yopan Training, ya udah posting itu, nggak boleh yang lain, sekali-kali boleh lah. Ini mah namanya Yopan Training, tapi postingnya misalkan bunga kejora, besok bola, MotoGP. Kalau saya mau kasih MotoGP, yang apa-apa lah sekali-kali. Jualan laptop, jualan kayu misalkan, apa aja dijual. Apalagi di dalam satu itu, apapun dijual di sana, dijamin nggak bakal ada yang
Oh, jadi nggak fokus ya, akhirnya nggak Karena ada orang juga bingung kali. followers itu bukan barang dagangan. Followers itu diberikan untuk memilih. Oke. Gitu, Pak. Oke, jadi memang seperti itu memang jadi intinya kalau inilah yang paling gampang. Jadi kita menentukan image kita nih. Kalau misalnya udah tulis nama misalkan Sandra Training.net gitu ya. Jadi biar orang tuh image-nya nih kalau Iya. ini produknya Karena saya menyaksikan sendiri ya, saya kan sekarang mulai aktif lagi di Facebook ya. Ada banyak misalnya Yuli Petren, tapi postingannya itu nggak ada mana hubungan. Petrennya gitu. Oke. Kok yang diposting teh apa gitu Yang ya. lain tidak Jadi ada itu nyambung gitu, Oh. jaga sambung main golok gitu. Apa tuh nggak nyambung? Tit. Oke, ini menarik banget nih. Jadi ternyata faktanya bahwa apa yang katanya bahwa saya tidak bisa menjalankan ini karena tidak punya, itu tidak benar. Tidak benar. Faktanya tidak seperti, karena buktinya yang sukses di sini adalah orang-orang yang kebanyakan tidak ada pengalaman sebelumnya. Iya, dan insya Allah ya ini saya tolong sampaikan kepada teman-teman ya, tolong sampaikan. Ikut sana, saya lupa. Saya juga lukis Di sana kan? Ya, Soalnya laptopnya di sini. sampaikan gimana? Sampaikan nih kepada teman-teman. Hmm. Saya kebetulan bukan jago ya, saya kebetulan yang memang dari awal sampai sekarang masih dari sini ya. Itu saya tuh sudah punya indikator. Kalau orang banyak yang nge-direct message ke saya, apa itu Training.net, pas saya pingin daftar apa segala macam, itu tanda-tanda kebangkitan itu tinggal menunggu waktu dan Anda yang harus mendapatkan hasilnya. Tuh. Saya beberapa kali saya ke-share ke teman-teman ini loh yang nanyain ke saya, apa itu Training.net, Pak saya pingin gabung hari ini juga, Pak pingin daftar malam ini juga. Kan mereka yang tidak mengerti Training.net langsung DM ke saya, karena saya eksis terus. Oke. Ya, kecuali kadang saya posting MotoGP, Oh, ya itu paling gitu doang. hobi ya, Hobi, tapi kan nah. nggak setiap saat ya. Ya, Artinya berarti kalau kata orang yang katanya di luar sana bahwa Training.net sudah tidak ada, itu faktanya tidak benar. wah itu benar-benar tidak benar ya. Ada bilang katanya itu Training.net Ya. sudah tidak ada, katanya karena tidak, berarti tidak update tuh. Benar-benar tidak, itu benar-benar tidak benar. Pak, kenapa banyak yang meninggalkan? Oke, Benar. teman-teman, sampaikan kepada orang lain. Ini adalah prinsip saya pribadi. Apapun yang sudah saya mulai, maka akan saya selesaikan. Betul. Setuju, Pak Yopan. Selesaikan apa yang sudah kita mulai, benar? Iya, jadi jangan hanya teori, jangan hanya slogan, jangan hanya nulis, Betul. jangan hanya omdo, Omong doang. gitu ya. Praktekan. Benar. Bismillah, kita minta sama Allah, ya Allah, kan kita tujuannya baik, supaya bangkit Training.net, supaya banyak yang sejahtera, karyawannya sejahtera, mitra-mitranya sejahtera, dunia juga sejahtera lewat Training.net. Maka selesaikan setiap pekerjaan yang sudah dimulai. Betul, setuju banget ya sama Pak Yopan. Jadi Ya, selesaikan apa? karena saatnya akan tiba, kesuksesan itu tinggal menunggu waktu. Udah, saatnya akan tiba itu. Nah, seberapa besar kemungkinan Anda sukses, seberapa yakin Anda dengan omongan yang diucapkan. Betul. Just it. Oke. Just do it. Sekarang malah Oke. lakukan. Jadi Ya. jangan terlalu kebanyakan mikir. Kebanyakan nih ada orang yang sudah tidak di Training.net mikir, terus yang Ya, lain udah maju, Kang Dimas udah maju, Pak Dedi udah maju, yang lain Bu Siti udah maju, ini masih stuck aja di sini. Jadi sekarang lakukan. Brebes hadir tuh si Rano, Assalamualaikum warahmatullahi Jakarta Kan. Utara. Oh, banyak lah ini. Coba Dari nih. pokoknya dari Arab, dari mana-mana tuh pada hadir ini. Jakarta Utara hadir. Israel nggak ada ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang Polandia, terkait Kalongan. Kalongan. Banyak lah. terkait nih bagaimana cara mempromosikan atau mengiklankan. Apakah katanya kalau kita mau iklankan biar dapat maksudnya yang ikut banyak atau itu harus jago digital marketing nggak sih? Itu katanya. Katanya. Faktanya saya sebutin. Ada namanya Ibu Siti Komaria. Ibu Siti Komaria ini tidak mengerti digital marketing. Dia betul-betul menggunakan Facebook organik, Facebook profile, bukan Facebook ad, Iya, bukan Facebook itu yang bukan page, tapi benar-benar Facebook organik. Itu Ibu Siti Komaria. Dia memanfaatkan betul Facebook organik dan betul-betul fokus di salah satu platform media sosial. Sekarang dia menjadi jago closing. keren banget.
Ya sehari pernah tembus komisi sampai 1,1 juta. 1,1 Lu tuh Bu Siti Komariana. Ini Dokter orangnya Kotop. Oh diomongin. iya, apa yang Itu, kita mulai? Bu, Tuh. sampaikan. Ini Oh, salah satu saja ya. Kemudian nanti ada ya, ada Hendy Christine, ada si Alri ya. Banyaklah kemarin tuh Model ada Facebook Mbak ya? Rati. Iya, TKW dia. TKW mana kenal Facebook ad, Instagram ad. Nah, kalau si Mbak Rati ini dia di Instagram ad. Dia pinter. Pinternya apa? Rutin, rajin, tekun. Jadi kalau ada yang nge-like statusnya, dia direct message. Dia ucapkan terima kasih, lalu dibangun komunikasi. Kan udah benar. Kan itu yang saya ajarkan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak Anda mempraktekkan ilmu, pengetahuan, apapun yang didapatkan oleh sponsor Anda, yang didapatkan oleh manajemen. Seberapa banyak Anda melakukan itu? Oke, sebenarnya ilmunya udah dikasih ya, semuanya Ya, udah dikasih, banyak. tinggal kita praktekkan atau Jadi itu faktanya seperti itu. Jadi kalau mau closing tidak harus berbayar. Karena kan wah saya ini mahal berbayar segala macam, enggak juga. Kamu punya duit, punya budget profesional, ayo lakukan ads. Oke? Mau Facebook ads, mau Google ads, terserah. Tapi kalau kamu belum punya kemampuan itu, jangan patah arang, jangan patah semangat, dan jangan dijadikan sebagai alasan utama untuk tidak closing. Faktanya saya tunjukkan ada Mbak Rati, ada Bu Siti Komaria, ada si Dede, ada banyak banget. Oke, jadi tidak Jumat harus nanti kita bahas lagi. Jadi tidak harus seperti itu ya. Misal kalau itu sih jago closing ya wajar deh pakai misalnya Facebook Ads apa. Enggak selamanya seperti itu ya. Faktanya tidak seperti Tidak, itu. ya. Saya episode cuap-cuap closing udah episode ke-6. Nggak ada tuh, hanya Dede paling yang pakai Facebook Ad. Tapi itu pun tidak rutin, justru kembang biaknya banyaknya di organik. Oke, padahal Gitu. Facebook yang organik tapi bisa kan, contohnya tadi Bu Siti Komaria ya, keren banget tuh. Jadi faktanya Ya, Mbak Rati, itu tuh aku juga heran ya, ibu-ibu yang jago-jago tuh sekarang tuh justru mereka-mereka yang ada di TKW. oh ya ada di luar negeri. Di Hong Kong itu kan di Hong Kong. Kalau Siti Komaria kan dia di Taiwan. Kalau Rati kan di Hong Kong. Taiwan, Hong Kong, dia bisa ngegerakin di sini. Dan sampai ke ini ya, bukan lintas negara ya. Udah seperti lintas yang- negara lagi. Udah lintas negara lagi. Jadi ya, ternyata faktanya seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu jangan berdasarkan katanya. Ya, makanya di dalam era digital ya, di dalam era apa ya? Era informasi yang begitu dahsyat, telinga kita tuh harus dipasang benar-benar. Apa ya? Sortir mata, sortir pikiran, sortir telinga tuh benar-benar dipasang. Bukan hanya ngebaca, nerima, nangkep, believe. Jangan gitu. Meski sortir, meski jalan, si telinganya meski jalan, matanya meski jalan, pikirannya meski jalan. Netizen kita kan seperti itu, Iya. semua ditangkap mentah-mentah sehingga Dibulet-bulet. yang viral, yang salah menjadi benar. Benar. Itu masalah loh. Iya, Ya betul. kita juga sebagai orang-orang yang ininya ya. Contoh apa ya, coba? Saya tunjukin aja biar Oke. supaya Yang viral, paham. viral. Apa? Supaya paham. Pembunuhan guru di Prancis. Kasusnya penghinaan. Oh ya, oke. Itu ternyata muridnya berbohong. Tapi itu yang viral ya. malah. Iya, itu yang viral sehingga dibunuh. Itu menurut media. Sempat diposting di Ustadz Yusuf Mansur ya, saya juga kan itu kan viral banget. Oke, contoh aja itu ya. Dan banyak lagi ya. Banyak lagi kasus-kasus. Ada Dewa Kipas, Dewa Bujana, Dewa-dewa yang lain. Dewa 19. Jadi memang jadi intinya kita harus memanfaatkan ya. Kita punya Iya. apapun kita harus manfaatkan gitu. Iya. Dan nih salah satu contoh produknya Training.net, jangan dibilang bahwa itu katanya mahal tapi kita rasakan manfaatnya kita sebagai pengguna gitu ya Pak Yopan ya. Iya, saya pribadi ya dari manajemen itu udah ketagihan banget. Karena alhamdulillah manfaatnya kerasa banget. Kan begitu ya. Ketagihan karena manfaatnya kerasa banget. Maka mumpung lagi super promo promo RSP
Ramadan Super Promo, ayo borong sekarang juga. Karena sekarang ada mau yang masih MBR, ayo upgrade ke MBP. Tinggal pilih mau MBP apa nih, MBP Care, MBP Fit, semua ada nanti dapat MBP Care itu dapat Imun ya. Kalau Iya, misalnya MBP Gold Green itu yang mau itu dapat Kober. Itu mau MBP Slim itu banyak banget, tinggal Siap. pilih ayo upgrade dari MBR ke MBP-nya. Dan pastinya dapatkan juga nanti SPBU-nya ya. Itu Iya, yang komisinya harus. otomatis tuh Pak Yopan ya. Harus otomatis Otomatis itu. jadi MBP Iya ya. dong. Dan Ya, dia dapat komisi bukan lagi 75 tapi 85.000 gitu. Kalau masih 75 berarti ya, zaman dulu tuh. Ada siapa lagi nih? Belum ada lagi ya. Oke, pastikan jadi selalu nonton dari awal sampai akhir. Nanti kita ada giveaway dan terus tonton, dan jangan lupa nih hari Sabtu ya juga kita ada geber Ramadan. Geber Ramadan. Oh iya, buat teman-teman informasikan. gini, buat teman-teman yang mau ikutan Geber Ramadan boleh. Jadi acara Geber Ramadan ini kita akan datang ke masjid-masjid, kita akan datang ke fakir miskin, kita datang ke santi-santi, panti-panti asuhan, kaum musafir, pokoknya orang-orang yang dirasakan kurang, insya Allah kita akan berbagi manfaat di sana, berbagi rezeki di sana ya. Itu namanya Geber Ramadan. Yang mau ikutan, ayo bareng-bareng dengan kita. Boleh ya Pak Yopan ya? Boleh. Oke. So, silakan. Yang mau nyumbang, boleh. Pak saya punya 10.000, boleh. Pak saya mau 20.000, boleh. Cuma kemana ya? Aku juga bingung. Hari Sabtu besok udah mulai loh perdana ya, hari Sabtu. Jadi selama bulan Ramadan ini kita akan ada program-program yang memang berbagi. Memang kan kita itu senang berbagi ya Pak Yopan. Yeah. Mitra-mitra kita tuh Masya Allah, subhanallah banget kalau berbagi urusan. Berbagi top banget deh. Jadi yuk kita di bulan Ramadan ini kita sama-sama berbagi, dan program RSP ini, Ramadan Super Promo juga ini adalah cara kita untuk berbagi. Betul nggak sih Pak Yopan? Betul sekali. Gitu. Jadi ayo manfaatkan program RSP dan SPBU-nya, jangan lupa gitu. Nah ini sekarang bahas banyak banget yang tadi yang kendala nggak bisa lah karena katanya susah lah, harus digital marketing. Ternyata memang ada testimoninya, memang ada bukti faktanya Ya, ada ya. saya menunjukkan fakta-fakta itu bukan versi saya ya. Sekali lagi, saya menginformasikan yang saya lihat langsung dari testimoni orang-orang yang melakukan. Jadi saya di sini sebagai fasilitator yang menjembatani saja. Faktanya memang seperti itu. Jadi mulailah dari sekarang teman-teman harus jernih melihat, lihatlah faktanya bukan katanya. Wow, MLM itu yang cari-cari orang. Sekarang faktanya bukan cari-cari orang. Saya ulangi ya. MLM itu cari-cari orang. Sekarang faktanya MLM bukan cari-cari orang, tapi faktanya nge-share kebaikan. Oke, berbagi. Berbagi itu faktanya. Ya, karena saya sudah nanya ya ke 6 episode. Pak, saya nggak pernah, kan saya selalu nanya, apakah kamu nge-direct message, kamu mempromosikan langsung kepada si camitnya sehingga daftar MBP? Enggak, Pak, semuanya. Saya hanya nge-share, kemudian ketika ada yang berinteraksi dengan konten saya, maka saya direct message. Jadi di awalnya itu nge-share. Betul, jadi nge-share aja dulu ya. Kita nge-share pakai action aja setiap hari ya. Kayak tadi kata Pak Yopan, jangan nge-share nggak? Nge-share, tapi seminggu sekali ya, gimana mau dapat hasil? Nggak bisa kayak gitu. Jadi semungkin banyak ya. Semungkin banyak, bukan sebanyak mungkin. Semungkin banyak 1 hari dan konsisten. Minimal 3 kali. Sehari 3 kali gitu Minimal. ya. Minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Pagi, siang gitu ya. Iya udah. Artinya pokoknya minimal 3 kali. Udah nggak perlu teknik tinggi. Aslinya nggak perlu teknik tinggi. Ya, nge-share sehari minimal 3 kali. Oke? Kapan waktunya? Atur jeda waktunya. Pokoknya selang 4 jam. Selang 3 jam, terserah. Kenapa? Karena jadi algoritma sekarang Instagram berbeda sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mesti dilihat, kalau sekarang enggak. Yang berinteraksi maka yang akan mendapat berita konten Anda, share Anda di medsos. Kayak Sandra, nih misalkan follower saya, Sandra follower saya. Tapi mungkin udah lama
tidak pernah like, berinteraksi dengan Instagram saya, maka suatu saat Instagram saya tidak akan bisa dilihat lagi oleh Sandra. Oh, Maka buat teman-teman yang Oke. nge-follow orang-orang hebat, jangan sungkan-sungkan like. like ya, jangan pelit nge-like gitu kan. Apa? Males like aja ya. Saya sih udah bisa ngenilai ya berapa orang yang jago closing itu rata-rata memang yang suka komentar. Kenapa suka komentar? Karena orang-orang itu yang berinteraksi. Kan ada interaksi. Jadi ada interaksi. Oke, jadi kalau memang itu harus ada interaksi gitu. Dan memang benar nih ilmu juga nih kita sama-sama belajar bahwa kalau kita mau ini harus rutin, continue, istiqomah, ngeser aja, ngeser Iya. bukan cari-cari orang kata Pak Yopan, tapi ngeser. Enggak loh, enggak sekali enggak perlu cari-cari orang. Iya, Aslinya bener. zaman sekarang ya, orang tuh enggak suka ditawarin. Benar, Coba, benar dikasih kebebasan sebetulnya ya. orang tuh enggak suka. Guys, zaman sekarang orang enggak suka ditawarin. Zaman sekarang butuh cerita Anda. Oke. Paham? Dan butuh cerita itu Maka telling story Anda tingkatkan, kemampuan Anda bercerita tingkatkan, supaya kemampuan cerita Anda menjadi bagus, maka harus banyak yang dilakukan. Gimana mau telling story tidak banyak yang dilakukan, benar. tidak keluar dari zona zaman. Posting itu aja, berkomunikasi dengan orang itu aja, hanya bisa copy paste apanya yang mau dibikin telling story, produk yang dipakainya misalkannya Viagra doang, udah gitu diminum, Karena nggak ada ini akhirnya kan telling story-nya sedikit. benar. Telling story Anda akan banyak ketika pertama, wes gila gue manfaatnya Viagra, bro. Sekali geber ujung pandang nyampe misalkan, bukan ya. lagi. Besok nih gua pakai BI-mu sakit gigi ditetesin, ya Allah sembuh. Telling story Betul. sakit gigi lewat BI-mu sembuh. Aduh saya punya mah, Punya minum dia in a life, kemudian sembuh atas izin Allah. Telling story-nya muncul dia. Nah, kalau mau telling story berarti kita harus memanfaatkan atau sebagai pengguna ya. Banyak melakukan. Melakukan. Kemudian banyak melakukan dan banyak ngomong, diskusi, dialog, berkomunikasi, ngobrol, baik online secara offline dengan orang yang berbeda. Jangan orangnya itu tuh. Nya, eta nu kitu teh mata ieu nang teh. Itu terus jangan ditawarin dia, terus udah nggak mau dipaksa tawarin itu lagi ya. Udah nggak bergerak-gerak, nggak mau. Nanu teh kurang batokeun namun kurung sebenarnya. batok, kurung batokeun. Coba translate gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi harus orang-orang yang berbeda. Kalau misalkan ini terus ajin sharing terus kita telling story. Nah, kalau itu tinggal diasah ya Pak Yopan ya kalau misalnya telling story itu ya. Belajar dari orang-orang yang Ya itulah ya manfaatkan sebaik mungkin Ramadan hari ini ya. Kan sama ya, kita juga jualan ikhtiar loh. betul. Ikhtiar loh ya. Ikhtiar insya Allah ada nilai ibadahnya. Sama aja ya, jualan, nawarin. Apalagi kalau ini Pak Yopan misalnya ada masalah misalnya itu ya tadi misalnya matanya saya nggak bisa ini, coba dibantu ya, kita sudah tahu nih manfaatnya, coba nih itu kita berbagi terus kemudian jika orang tersebut sembuh itu kan jadi ibadah juga ya. Ya jelas lah, Ibadah kita mau jadi- ini memberikan manfaat banget gitu teh. Ada yang sampai gula diabetes Ya. kayak gitu ya. Ya diabetes yang ada sampai yang basah tuh kan, yang Iya, basah udah ditetesin loh ditetes, betul. orang Lampung sih. Aku lupa lagi siapa Iya, namanya. kan kalau udah yang basah tuh Ditetes-tetesin iya, sembuh itu. kering Itu. benar. Tetesin B imun. Pak, saya berbulan-bulan katanya ke dokter udah nggak tahu habis berapa Pak, sampai akhirnya saya tidak punya duit lagi buat berobat ke dokter, dan alhamdulillah dia bilang akhirnya ketemu B-imun ditetesin sembuh. Kering benar. Nah itu kan untuk menjawab apakah produk Mahal. kita mahal. Gila iman. Setengah arti. Iya, ternyata kalau dihitung-hitung dengan pengobatan kalau kita ke rumah sakit tuh jatuhnya lebih murah banget gitu. Makanya sekarang itu kadang-kadang orang misalnya ada kendala misalnya tadi sakit gitu, sakit gigi ditetesin langsung. Nih sekarang tuh sampai akhirnya jadi rutin, orang ibu-ibu tuh biasanya masak nasi langsung ditetesin tuh B-imun. Masak nasi ditetesin B-imun karena merasakan bahwa memang khasiatnya tuh jadi buat makanannya tuh memang lebih bagus. Contoh yang berbicara mahal supaya nyambung nih. Contoh ada yang berbicara mahal. Ada yang pernah komentar di Instagram saya ketika saya nge-share
acaranya kemarin ya yang apa tuh Gebiar Ramadan. Ramadan apa tuh yang kemarin tuh? Ramadan Ya, Semarak Ramadan. Ramadan. Aku kan nge-share kan di IG Semarak Ramadan. Ya kan bayar tiketnya 50.000. Ya. Ada yang komentar, mahal. 50 bayar 50.000. Cuma lihat Zoom doang. Saya jawab, ketika kamu melihat dan menyaksikan acara itu, lantas bisa merubah masa depanmu lebih baik, apakah mahal? Murah banget. Gitu. 50.000. Jadi itu ya gitu. Ya Allah, kadang-kadang suka gue. Tapi ya itulah. Ya. Itu pilihan ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini tentang kemampuan. Mungkin berbicara tentang pengetahuan dan mental mungkin ya. Berarti mentalnya ya sudah sebegitu. Iya, mentalnya. Kalau mau Iya. mental kaya ya harus benar-benar bersikap. Ya, ini kan contoh-contoh ya yang dikatakan bahwa mahal itu, ya itu. Berarti ini bukan buat kamu gitu aja. Ya, masih banyak yang lain toh. Karena banyak loh faktanya memang yang jauh lebih murah dibandingkan berobat ke misalnya rumah sakit itu, disembuhkan dengan produknya ini. Iya. Ya bahkan ya saya mau cerita ada sebuah keluarga itu di Bogor ya. Wah, dia mah udah training banget lah. Apapun dia sakit, dia sudah tidak mau lagi ke dokter. Betul-betul menggunakan semuanya itu dari trainingnya. B-Immune-nya, Inolife-nya. Anak saya Pak biasanya sedikit-sedikit sakit, sekarang enggak mau lagi ke puskesmas, enggak pernah. Saya tuh yang paling sering banget pas sakit itu 3 bulan sekali itu pasti ke rumah sakit. Itu ada ibu ya namanya, mau saya sebut? Boleh disebut, kan itu faktanya. Oke, udahlah namanya Ibu Yaya tuh. Oh, Ibu Yaya Sofia. Iya, Ibu Yaya tuh paling sering sakit itu. Oke. Sekarang aja alhamdulillah sehat. Wah, sesilanya lewat internet itu udah nggak mau. Sama satu keluarga itu udah nggak boleh ke dokter. Iya, itu full pengobatannya. Padahal dulunya ya anaknya ya suaminya termasuk Bu Yayanya itu udah rutin ke rumah sakit itu. Keluar budget lah tiap ya. bulan. Sama. Ya. B-Immune untuk penderita diabetes baiknya ditetesi di lukanya atau dicampur dengan air. Nah, tergantung nih diabetesnya kering apa basah ya. Kalau diabetes yang batas langsung aja. Tetes, 2 tetes, 3 tetes tergantung basahnya ya. Nah, kan ini yang saya belum bisa menentukan berapa kali tetesnya. Jangan sebotol langsung digituin. Ya. Tapi kalau kering itu biasanya Ingat ya, B-Immune itu untuk dalam dan luar. Perhatikan. Betul. Dalamnya tetap diminum, fisiknya tetap. Seperti halnya ke pengalaman Ibu Siti yang mata itu. Kan beliau juga tetap mengkonsumsi B-Immune secara ininya mendalam. Kemudian fisiknya ditetes. Jadi 2 dipakai. Termasuk saya. Saya tuh biasanya sekarang pakai kacamata, sekarang bisa lepas tuh sekarang. Alhamdulillah ya. Iya beneran loh. Tapi nggak tahu ya. Alhamdulillah gitu. Ada perubahan aja. Lebih jelas ya sekarang ya. Itu juga saya juga pengalaman, saya kan gampang alergi Pak Yopan, suka gatal-gatal. Jadi rutin minum B-Immune sama kalau yang gatal itu memang saya suka tetesin pakai kapas gitu ya, ditetesin. Alhamdulillah sekarang alerginya sudah tidak sering, karena kalau dulu dingin banget langsung gatal-gatal gitu. Jadi alhamdulillah wasilah dari produk Training dan jatuhnya murah banget. Daripada saya bolak-balik ke dokter kulit. Mahal banget, nggak bisa cuma dokter kulit. Dokter kulit itu maksudnya ke dokter kelamin dan kulit. Iya, kulit dan kelamin. Kalau gatal-gatal juga ke kulit. Iya, kulit jadi gatal-gatal ke situ. Parah kamu. Karena alergi Pak, kalau dingin terlalu dingin, itu gatal-gatal gitu ya. Bolak-balik itu kan lumayan Pak, nggak bisa di bawah 100.000. Nah sekarang tuh karena udah merasakan khasiatnya, B-Immune diminum memang rutin. Jadi kalau gatal pakai kapas, ditetesin langsung diolesin. Alhamdulillah langsung sembuh. Tidak perlu ke dokter, jadi menghemat dompet. Iya memang betul. Jadi kan jatuhnya bukan mahal, produk murah banget. Cuma 100 berapa sih kan B-Immune tuh 150 ya? 50.000. Daripada ke dokter. Jadi itu memang itu jadi oke. Udah main kesimpulan aja nih Pak. Kan ini ada giveaway. Kamu sekarang. Oke, jadi sekarang gini ini ada giveaway nih ya. Jadi bagi siapa yang nonton dari awal sampai akhir dan buat kesimpulan, yang bisa membuat kesimpulan dari acara ini yang baik, berikan komen, nanti akan 5 terbaik akan mendapatkan giveaway buku yang ada di depan ini gitu ya. Ada yang berkah hidupnya dan dari Wirda ya kalau nggak salah,
itu akan diberikan nanti giveaway 5 yang terbaik, dan itu nanti biasanya akan dikirim 14, kalau sudah ketahuan ya diumumkan 3 hari dari sekarang, diumumkan nanti dikirimkan maksimal 14 hari. Bahkan mungkin bisa lebih dari ini nanti giveaway-nya, tergantung Iya. ya. Kalau kontennya wah bagus keren banget, kita juga tidak akan pernah sungkan-sungkan misalkan ngasih kulkas, Kulkas siapa Yopan? ya bekas, Dan terakhir nih ya, macam-macam lah ya. episode Pokoknya terakhir. Bismillah ya. Bismillah. Pokoknya episode terakhir, pokoknya continue terus, rutin nonton terus di acara Beduk Ramadan setiap hari Rabu jam 4 sore sampai jam 5, nanti akan mendapatkan di giveaway yang terakhirnya itu ya printer Bluetooth. Nanti insya Allah dapat katanya iPhone dari Pak Yopan. Ya nanti kan saya juga minta ke Bank Indonesia. Oke, seperti itu ya Pak Yopan ya, bahwa sekarang fakta dan katanya dan fakta sudah terjawab oleh Pak Yopan berdasarkan memang ada faktanya, testimoninya ada, jadi jangan pernah ragu. Yuk gabung di Traininette, yuk promosikan, yuk sharekan produk-produk Traininette, rajin untuk men-sharekan untuk mendapatkan kesuksesan. Ya betul, Bahwa seperti di itu. MLM tidak ada yang harus daftar duluan, yang punya background, enggak, faktanya enggak seperti itu. Asik pokoknya Asik lah. pokoknya. Beneran. Kalau ada orang yang MLM itu takut, ngeri, trauma, nggak pernah asik. Berarti orangnya nggak pernah asik. Di bisnis apapun akan seperti itu. Betul. Beneran. Betul. Coba aja. Di Mindsetnya. bisnis apapun akan seperti itu. MLM itu asik. Betul. Asik banget. Makanya enjoy, nikmati, and let's do it. Dan belajar. Ya. Pak Yopan job closing hari apa, Jumat ya? Jumat ya. Oke, Jumat. Oke. Jumat itu saya nanti sama si Aldi. Aldi itu dia MC. Dia tuh trainer MC. Pokoknya tunggu Ya, lah tanggal ini. nah, Bakal rame. itu faktanya akan terbukti. Jadi tonton terus dan ikuti terus Beduk Ramadan, cuap-cuap closing, dan geber Ramadan yang mau ikut boleh. Oke, mungkin itu ya Pak Yopan ya. Terima Ya. kasih nih atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah kita semua bisa sukses ya. Dan jangan lupa untuk program RSP-nya, Ramadan Super Promo, dan SPBU-nya di-sharekan. Ayo, mumpung Ramadan nih, alhamdulillah ya, insya Allah. Atau tadi ulangi lagi barangkali ada yang belum ngerti cara mendapatkan giveaway. Oh, giveaway. Oke, untuk mendapatkan giveaway ini, jadi syaratnya kita ikuti untuk acara Beduk Ramadan dari awal sampai akhir. Nanti dibuat nih kesimpulannya dari acara ini, pembahasannya apa, disimpulkan nih semenarik mungkin dan diberikan komen nih. Kasih komennya, nanti dilihat tuh 5 yang terbaik memberikan komen dan kesimpulan terbaik, itu akan mendapatkan giveaway. Itu diumumkan insya Allah 3 hari kerja, nanti barangnya dikirim 14 hari kerja. Nanti beda-beda nih giveaway-nya. Untuk sekarang adalah nih berkah buku berkah hidupnya dan buku So Calm, Keep Calm gitu. Itu ya Pak Yopan ya. Terima kasih nih Pak Yopan atas Sama-sama sharing-sharingnya. Bu Chandra. Insya Allah minggu depan ada lagi nih dengan narasumber yang Pak Yopan berbeda. Oke. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kemudian siap-siap bagi yang mau mempersiapkan buka puasa ya. Mohon maaf lahir batin. Saya Sandra Libra mohon undur diri bersama Saya Yopan Prihadi. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.